ini tentang tema kita dengarkan Iya, hatimu. Saya sih ngerasanya sih sepertinya sudah gitu ya, dengarkan hatimu, tapi Iya, kok kadang-kadang enggak juga sih. iya, Tapi iya, bingung iya. nih bedanya hati, Heeh. akal, apa mungkin nafsu. Iya, betul. Nah, jadi memang acara ini sengaja saya awali dengan membicarakan tentang hati Mhm. dan diberikan kata kerja ya dengarkan hatimu. Jadi kalau tadi Mas Anhar mengatakan saya rasanya kok sudah sering mendengarkan hati saya, tapi kok rasanya hidup saya tetap seperti seperti ini saja, jalan Penyiar di aja tempat gitu ya. penyiar aja gitu ya. Nah, lalu apa fungsinya hati itu dalam kehidupan kita? Lalu kemudian kita juga kadang-kadang dibingungkan dengan berbagai istilah-istilah yang berseliweran yang boleh jadi kita tidak bisa mendudukkannya dengan tepat ya seperti apa sebenarnya hati itu agar dia betul-betul menjadi semacam instrumen yang membuat kita bisa tumbuh menjadi lebih baik lagi. Nah, tentu kita semua menginginkan bahwa hidup kita di tahun 2024 ini kita harapkan lebih baik ya dari 2023. Jangan sampai sama. Kalau sama ya kita menjadi orang yang rugi kata Rasulullah. Apalagi kalau lebih jelek itu namanya orang yang celaka ya Celaka, kan. betul. Nah, karena itu kita ingin bertumbuh. Nah, dan selama ini kita sudah bicara tentang otak ya. Kalau banyak sahabat MQ dulu ngikutin acara memaknai hari bersama saya banyak menguraikan tentang betapa dahsyatnya otak itu. Bahkan hari ini disebut sebagai era neuroscience. Jadi orang mulai mengulik dan mengupas tentang betapa dahsyatnya kekuatan otak di dalam manusia itu. Namun sayangnya dominasi intelektual tentang neuroscience itu sebenarnya sedikit banyak tidak sama dengan perspektif di dalam Islam. Karena secara epistemologis, ini bahasa agak ilmiah dikit ya. Epistemologi itu ilmu tentang pengetahuan. Nah, di dalam Islam itu tidak menempatkan pengalaman empirik ataupun akal itu pada kedudukan yang terlalu tinggi. Islam justru menempatkan bahwa hati itu sebagai instrumen yang absolut untuk mencapai sebuah kebenaran hakiki. Dan selama ini memang perbincangan tentang betapa pentingnya hati itu memang lebih banyak di dalam dunia Islam Timur khususnya ya, tetapi memang kurang populer di Barat. Namun belakangan ini sebenarnya Mas Anhar dan Mas Adit, hati ini sudah mulai banyak di riset oleh para psikolog ya. Saya melihat ada beberapa orang yang sudah mulai mencari seperti apa sebenarnya penjelasan tentang hati ini. Sebenarnya dalam Hazanah Islam ada beberapa tokoh yang sudah banyak bicara tentang hati itu. Setahu saya misalnya ada Syekh Hamzah bin Syekh Yahya bin Hamzah Al-Yamani ya. Lalu kemudian ada yang lebih dekat Inayat Khan, itu ulama-ulama yang memang kental dengan nuansa psikologisnya, banyak bicara tentang hati itu. Bahkan Inayat Khan mengatakan di dalam jantung kita itu ada pusat syaraf yang terkait dengan fungsi-fungsi spiritual yang itu diidentikan dengan hati. Nah, jadi kalau versinya Yahya bin Hamzah Al-Yamani, hati itu memiliki dua pengertian, Mas Anhar dan Mas Adit ya. Hati dalam pengertian fisik, hati dalam pengertian ruhania ya. Hati secara fisik beliau dengan tegas merujuk pada jantung. Ya, jadi jantung ini kenapa disebut sebagai organ fisiknya hati? Karena kita bisa melihat betapa besarnya peran jantung itu di dalam kehidupan di dalam fisik kita. Dia memompa darah sedemikian rupa mengalirkan ke berbagai tubuh kita itu, dan kalau terjadi hal gangguan pada jantung kita, wah itu kan bisa gawat, bisa berabe kita. Nah, cuma yang dimasukkan dalam perspektif Islam itu lebih kepada hati dalam pengertian spiritual. Al-Ghazali menyebutnya sebagai latifah ruhaniyah rabbaniyah. Jadi sebuah entitas atau sesuatu yang sifatnya halus ya, yang kemudian bersifat ilahiyah ya, dan mengajak kita kepada hal-hal yang mendorong kita kepada kebaikan ya. Nah, jadi dalam kesempatan perbincangan perdana di titik balik ini, Mas Anhar dan Mas Adi, kita bicara tentang bagaimana kita mendayagunakan hati kita agar kita bisa menjadi semacam instrumen yang bisa kita gunakan untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana.
ya. Karena tidak mungkin titik balik itu akan terjadi kalau kita tidak menggunakan instrumen terkuat dalam diri kita. Dan instrumen yang terkuat itu adalah hati kita. Makanya judul perbincangan kita, dengarkan hati. Itu Mas Anhar. Baik, berarti ini satu apa ya, sumber informasi Betul, terbaik begitu ya? betul sekali. Jadi Mhm. kita mau bicara tentang bagaimana kita mendayagunakan hati kita, yang itu membuat kita benar-benar bisa bertumbuh ya. Walaupun judulnya mendengarkan hatimu, sebenarnya nanti kita akan mengulik lebih jauh bahwa ternyata hati itu tidak sesederhana yang kita pahami selama ini. Kita akan berkenalan dengan satu pemikiran dari seorang ulama besar bernama Al-Hakim At-Tirmizi, di mana beliau mengulas secara detail, secara luar biasa tentang bagaimana hati kita itu dan bagaimana kita mendayagunakannya agar tadi kita bisa memanfaatkannya dalam meraih kehidupan yang lebih baik ketika kita menjalani keseharian kita. Itu Mas. Untuk membedakan berbagai istilah-istilah yang tadi diutarakan Mas Anhar ya. Sebenarnya ada tokoh yang dekat dengan kita, Al-Ghazali ya. Dia memberikan ilustrasi tentang eh, fungsi dari organ-organ atau instrumen intelektual pada diri kita itu ya. Jadi kata beliau, kita ini manusia itu adalah sebuah kerajaan kecil. Di mana kerajaan kecil itu ada rajanya. Nah, raja dalam diri manusia itu adalah hatinya, ya. Sementara akal yang identik dengan otak itu beliau pandang sebagai perdana menteri. Jadi kalau sebuah keputusan, kebijaksanaan atau tindakan perilaku itu merupakan pertimbangan, merupakan sebuah eksekusi berdasarkan keputusan sang raja yang berdasarkan pertimbangan akal. Nah, sementara kalau apa tadi? Nafsu ya, syahwat ya. Nah, syahwat itu diilustrasikan sebagai pemungut pajak oleh beliau, kemudian amarah itu sebagai pihak keamanan, sementara fisik kita, tangan, kaki, mulut dan sebagainya itu diilustrasikan sebagai tenaga-tenaga atau ahli-ahli spesialis pada bidangnya masing-masing. Nah, ketika kita bicara manusia adalah berarti kita bicara tentang harmoni, bagaimana kita menciptakan seluruh organ tadi, seluruh instrumen itu agar bekerja sebaik mungkin. Baru kita dikatakan sebagai manusia yang utuh. Jadi ketika tadi Mas Adit bertanya, bagaimana bertanya kepada hati kita, ya bagaimana kita membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan pertimbangan berpadunya antara akal kita dan hati kita tadi itu. Nah, ketika kita merasa tentram, kita merasa damai dengan sebuah tindakan kita atau perilaku kita, maka itu adalah perbuatan yang benar. Tapi kalau dia menggelisahkan kita, membuat kita ragu, bimbang, ya, maka jauhi perbuatan semacam itu karena dia bertentangan dengan hati kita. Nah, pertanyaan besarnya kenapa hati itu bisa memberikan pertimbangan? Kan begitu ya. Ada rasa damai, ada rasa bahwa kita mantap, ada rasa kita gelisah. Berarti hati itu sesuatu instrumen yang bergerak secara dinamis. Nah, untuk itulah kita perlu memahami hati itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa meminjam penjelasan dari ulama-ulama yang sudah memberikan warisan wawasan kepada kita. Makanya saya senang ketika menguraikan topik ini walaupun agak berat bagi sahabat MK, tapi kita harus memulai dari situ. Karena selama ini saya lihat banyak orang itu, dia tidak maju-maju, dia gagal dalam hidupnya atau jalan di tempat tadi. Karena ternyata pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya itu hanya berhenti pada lapisan terluar hatinya. Tidak benar-benar merasuk kepada inti hati yang menjadi instrumen utama yang membuat seseorang itu mengalami pertumbuhan. Ya, nah kita kembali pada At-Tirmizi. Jadi kata At-Tirmizi begini, hati itu berlapis. Beliau mengilustrasikannya dengan seperti mata kita. Jadi kalau kita bicara mata itu kan ada bagian putihnya, ada bagian hitamnya, ada bagian bola matanya, dan jangan lupa ada cahaya di tengah mata itu. Ya kan? Iya, betul. Nah, hati itu kata Imam At-Tirmizi, ilustrasinya kira-kira seperti mata kita. Bagian terluar dari hati kita itu, sahabat MK yang berbahagia, itulah yang disebut sebagai shoulder. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai dada. Ya, nah shoulder ini adalah lapisan terluar, ya,
ibarat kalau kita sakit mata biasanya diserang pertama kan bagian putih dulu. Kalau misalnya kita kena debu, biasanya mata yang bagian putih akan memerah, kan begitu tak? Nah, di bagian solder ini, sahabat MQ yang berbahagia, sebenarnya ada cahaya yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Kata Imam At-Tirmizi adalah cahaya Islam atau cahaya syariat. Jadi kalau orang itu berislam, orang itu menerima syariat Islam, maka dalam dirinya itu sudah ada cahaya. Ya, nah cuma cahaya ini sesifatnya tidak terlalu kuat di dalam diri dia, karena bergantung pada sejauh mana dia menjalankan, mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan dia. Sehingga status kita dalam konteks solder ini itu baru sebagai seorang muslim. Nah, di Indonesia, di negara kita ini, atau di dunia ini pada umumnya, kebanyakan kita itu kan statusnya baru muslim. Ya, kita KTP-nya muslim, ya. Tetapi kalau kita mau jujur, di antara rukun-rukun Islam yang kita kenal selama ini, barangkali tidak semua di antara kita bisa menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Islam tapi sholatnya ditinggalin, misalnya begitu. Islam tapi puasanya ditinggalin. Nah karena itu pada level ini hati kita itu atau solder itu masih dikuasai oleh nafsu. Namanya nafsu ammarah bisu. Nafsu yang menyuruh kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Yang tandanya tadi kita sudah dengan mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Nah jadi inilah menjadi biang kerok kenapa kita pada akhirnya itu jalan di tempat. Ya, kok begini-begini aja saya ini ya, cara spiritual kok nggak meningkat gitu loh. Karena memang hati yang baru kita daya gunakan adalah hati yang bagian terluar ini, solder ini. Tapi kita belum bisa masuk ke level yang lebih dalam lagi. Itu Mas ya, sekaligus menjawab pertanyaan Mas Anhar tadi ketika di segmen pertama tadi, kok kita merasa sering kali jalan di tempat ya, tidak pernah mengalami kemajuan, tidak pernah mengalami sebuah perubahan yang eksponensial ya. Nah itu karena disitulah di solder itulah kita belum memenangkan pertarungan. Kita belum memenangkan hati kita masih kalah oleh nafsu kita. Dan yang kedua, di dalam solder itu kata Imam At-Tirmizi terjadi pertarungan. Di mana syaitan itu dengan mudah memasuki hati kita lewat pintu solder tadi itu. Itu Mas. Baik. Ini ada pertanyaan dari sahabat yang agak panjang, tapi malah bisa jadi apa ya, contoh kupas kasusnya ya. Kita bacakan, boleh lengkap ya, tapi nanti dibahasnya per kalimat deh. Iya, ini panjang juga ini soalnya. Dari siapa ini? Dari Tri di Makassar. Oh, Mas Tri di Makassar. Bertanya, di awal tahun boleh nggak kita merencanakan banyak goal yang ingin dicapai? Atau kita perlu memikirkan terlebih dahulu hal-hal yang diprioritaskan untuk bisa dicapai? Kemudian, bagaimana dengan goals yang belum tercapai di tahun sebelumnya? Perlukah kita rencanakan lagi? Lalu bagaimana proses menata hati yang baik di saat bertemu dua hal yang sama kita butuhkan, tapi harus ada yang dikorbankan? Kadang apa yang ada di hati berbeda dengan yang dilakukan demi menjaga perasaan orang lain atau menghormati orang lain. Terima kasih. Baik ya. Yo, ini pertanyaannya banyak ya. Banyak, beberapa Lapis ya. ya. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Ketika kita bicara goal, bicara tujuan, penyakit kita itu adalah senang sekali membuat resolusi yang panjang. Banyak sekali ya. Bahkan Mbak De menyiapkan semacam apa namanya itu ya, semacam proposal hidup ya. Proposalnya itu panjang lah, kira-kira 1 sampai 10 gitu. Nah kira-kira ingin diwujudkan dalam 1 tahun ke depan. Saya harus jujur mengatakan, inilah penyakit kita pada umumnya. Bahwa kita itu ingin mencapai semuanya tanpa menimbang kemampuan kita. Realistis tidak kita mencapai itu semuanya. Dalam pengalaman saya pribadi ketika mendampingi banyak orang yang ingin mencapai tujuan-tujuan mereka, ternyata orang-orang bisa mewujudkan impiannya itu adalah orang yang memiliki 1, 2, 3 prioritas saja. Ya, makanya ketika saya melakukan sebuah latihan sederhana kepada peserta training itu, Mas Anhar, Mas Adit, saya minta mereka dalam waktu
katakanlah 30 detik sampai dengan 1 menit, tuliskan 5 tujuan Anda. Ya, ini Anda wujudkan setahun ke depan. Nah, mereka tulis itu dengan cepat dalam 30 detik, dalam 1 menit lah, kira-kira begitu. Oke, kalau sudah 3, kalau sudah 5 saya bilang, sekarang coba pilih 3 di antara 5 itu. Nah, maka yang 2 Anda singkirkan. Ya, oke, sudah dapat 3. Baik, kalau sudah 3 saya bilang coba di antara 3 itu buang 1 lagi, disisakan 2. Setelah sisakan 2, sekarang di antara 2 itu pilih 1 yang betul-betul ingin Anda wujudkan. Ya, nah dengan cara itu Mas Anhar, Mas Adit, ternyata di situ mereka akan lebih terang benderang mana di antara 5 itu yang betul-betul ingin mereka wujudkan. Ya, nah itu yang mestinya dibangun ketika kita menginginkan sebuah pencapaian apapun, mestinya harus clear yang mana yang betul-betul kita wujudkan. Kita akan merasa ketidakpuasan manakala kita tidak mewujudkan yang 1 itu, ya. Nah, ketika kita bisa mencapai yang 1, percayalah yang 2, 3, 4 dan 5 tadi itu tinggal mengikuti di kemudian hari. Kalaupun tidak tercapai, ya tidak ada sesal yang demikian dalam. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kaitannya dengan hati tadi, ya. Nah, kembali kepada penjelasan saya di awal tadi. Kenapa di antara kita itu banyak mengalami kebimbangan, keraguan-raguan tadi, dikarenakan di medan tempur solder tadi itulah kita ini terjebak dalam dorongan nafsu dan syaitan tadi. Jadi kita melalui bisikan syaitan dengan cara misalnya kita ditunjukkan, lihat tuh teman kamu sudah begini, teman kamu sudah begitu, pencapaiannya hebat loh, kamu begitu-begitu aja, misalnya begitu, ya. Ini kita berpaling dari tujuan kita semula. Ibarat kata kita merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri, misalnya begitu. Nafsu juga begitu, ya. Jadi dalam pandangan At-Tirmizi yang namanya nafsu itu asal muasalnya adalah perut kita dan kemaluan kita, ya. Nah, sehingga 2 hal ini kemudian membuat kita itu jadi bingung, jadi bimbang gitu loh. Karena lewat solder itu sebenarnya saluran masuk dan keluarnya keinginan, harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, bahkan penyakit hati itu berawal dari solder tadi itu, Mas. Nah, ya, makanya sahabat MK yang berbahagia, ketika kita tidak mendengarkan hati kita tidak mengalahkan dorongan nafsu kita, terutama nafsu ammarah bisu itu, ya selamanya kita akan mengalami kebimbangan dalam menjalani pencapaian-pencapaian tadi itu, ya. Kalaupun bicara pencapaian kan sudah saya sampaikan, pencapaian yang terbaik itu yang bisa mencerahkan hati kita adalah pencapaian yang bermakna. Nah, selama ini kita berkutat pada pencapaian yang sifatnya material, sehingga kita tidak menemukan sebuah kebermaknaan, bahkan kebahagiaan dari tujuan yang kita rancang sebagai sebuah resolusi itu, gitu loh. Gitu. Baik, dari beberapa kalimat tadi, mungkin saya akan perdalam yang ini, Mas Siki. Ketika kita dalam hati kita merasa mendorong untuk pilih yang A misalnya, ya. Iya. Tapi kita tahu kalau saya pilih A, pasti orang terdekat akan mengomentari negatif lah, betul, dan betul. sebagainya. Kenapa nggak yang B? Misalnya antara misalnya pekerjaan begitu ya, ada yang jadi PNS atau jadi ibu rumah tangga nih misalnya. Hati mengatakan saya pengennya ibu rumah tangga saja, tapi lingkungan kamu kan S2, S3 misalnya, kok itu ada dan sebagainya. Nah, mengutamakan kata hati tapi belum kuat juga dengan suara-suara. Ini gimana nih? Meneguhkan hati berarti, Mas, ya? Iya. Kalau itu pertanyaannya, tentu dalam hal ini kita bisa juga menelaah kembali sebenarnya kekuatan kita itu di mana, ya. Saya selalu mengatakan bahwa di balik kekurangan yang kita miliki, Allah selalu melengkapi kita dengan kekuatan kita. Nah, cuma kita kadang-kadang nggak ngerti kita ini strength-nya di mana, gitu loh. Dan memang strength itu disampaikan Allah dengan halus, ya, lewat pencapaian-pencapaian kecil yang kita ciptakan pada masa lalu, ya, lewat aktivitas yang kita nikmati, yang kita merasa enjoy melakukannya, dan juga bersikap produktif tentu saja. Ini sebenarnya demikian halus. Cuma kadang-kadang kita tidak paham bahwa kita kekuatannya di situ, gitu loh. Nah, makanya ketika kita ingin hidup kita tidak bimbang, pengenalan tentang diri kita itu adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Makanya ada gium kan di dalam tasawuf, terutama ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya, ya. Maksudnya di sini adalah kita betul-betul tahu tentang siapa kita, apa tujuan hidup kita, termasuk di dalamnya kita mengenal dengan baik sebenarnya strength kita di mana. Tiap orang ada sebenarnya. Ketika kita sudah mengerti bahwa kekuatan saya di sini, maka sebenarnya itulah yang kemudian menjadi petunjuk bahwa kita memang mesti menjalani profesi ini. Terlepas ada pertimbangan orang lain ini dan itu, toh keputusan di tangan kita pribadi. Kan begitu. Hidup ini hidup kita, bukan hidup orang lain, ya kan? Karena itu kita yang paling tahu seperti apa kita menjalani kehidupan ini. Walaupun bukan berarti kita tidak menggubris ya pendapat-pendapat dari orang lain tadi. Tapi kalau itu dirasakan bertentangan, kayak pertanyaan Mas Tri tadi itu, ya kembali bertanya kepada hati kita. Nah, ini pertanyaan kita lanjutkan gitu ya. Supaya hati kita bisa membimbing kita dengan benar. Maka Mas Tri dan sahabat MK kita semuanya harus masuk ke dalam relung hati-hati yang lebih dalam lagi. Namanya kolbu. Ya. Kolbu ini adalah sumber cahaya kedua. Namanya cahaya iman. Ya. Makanya ada hadis yang juga populer dari Rasulullah itu, al-imanu tasdiqu bil qalbi wa ikrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Jadi iman itu harus dibuktikan dalam bentuk perkataan, ya, dalam bentuk pembenaran di hati dan diimplementasikan dalam perbuatan. Nah, kenapa kita ini selama ini tidak pernah mengalami kemajuan? Kita sering merasa bimbang karena kita baru mendayagunakan shoulder kita. Dan ingat, pengetahuan yang terdapat di dalam shoulder itu adalah pengetahuan yang berhenti di lisan. Dia tidak menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Ya, pengetahuan yang bermanfaat itu akan terjadi manakala pengetahuan yang kita peroleh dengan proses belajar tadi, mendengar, membaca, berdiskusi, itu diimplementasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Jadi harus ada yang namanya aplikasi. Ya, aplikasi. Harus ada bentuk pengamalan di situ, ya. Nah, kalau orang sudah sampai pada sebuah pengamalan, ya, dia itu sudah berubah, tidak lagi jadi seorang muslim, tapi kita menyebutnya sebagai seorang mukmin. Nah, ya. Jadi mukmin ini orang yang sudah mendayagunakan potensi keduanya, kolbunya. Dan pengetahuannya bukan diperoleh dengan sekadar membaca, dengan sekadar mengikuti kuliah dan tadi itu dan lain sebagainya. Tapi diperoleh dari bentuk pengamalan tadi itu. Beda loh ya. Kalau orang punya pengetahuan berdasarkan pengalaman akan beda sekali dengan orang yang sekadar membaca. Contoh secara sederhana sendiri misalnya, Mas Adit bisa belajar tentang parenting. Ya. Mas Adit bisa belajar tentang bagaimana membangun sebuah keluarga. Ya. Buku sekarang banyak sekali tersebar di sana sini kan. Betul. Tapi ketika Mas Adit menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, apakah sama pengetahuan Mas Adit tentang hal itu? Berbeda. Pasti berbeda. Karena pengalaman yang Mas Adit jalani itu memperkaya pengetahuan Mas Adit sebelumnya itu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, banyak orang kemudian mengalami kebimbangan kayak Mas Tri tadi karena di antara kita banyak berhenti pada mendayagunakan shouldernya, tapi tidak mampu masuk ke dalam relung lebih dalam lagi yang disebut At-Tirmizi sebagai kolbu tadi itu. Di lapisan ketiga hati kita, sahabat MK yang berbahagia, ada yang disebut sebagai fuad. Fuad ini muasal katanya adalah faidah atau manfaat. Jadi orang yang bisa menggunakan fuadnya dengan baik adalah orang yang bisa melihat manfaat dalam semua ciptaan Allah, dalam setiap kejadian dalam kehidupan kita. Ya, jadi dengan kata lain, fuad ini membuat kita tidak hanya memiliki pengetahuan batiniah, bahkan dalam tanda petik melihat hal-hal yang barangkali rahasia-rahasia yang selama ini tidak pernah kita ketahui. Melihat, ya. Jadi bukan hanya sebatas ilmu yakin, tapi sampai pada level ainul yakin. Ya, karena melihat itu kan levelnya lebih tinggi daripada sekadar mendengarkan informasi, ya. Nah, karena itu ada orang yang kemudian sampai pada level ini di mana dia bisa mendayagunakan fuadnya dengan sebaik mungkin. Hal-hal yang selama ini tertutup karena kotornya hati dia bisa menemukan hal-hal yang barangkali tidak pernah diketahuinya selama ini. Nah, lebih dalam lagi, Mas Adit dan Mas Anhar, ada hati yang lebih dalam lagi yang disebut sebagai esensinya hati atau intinya hati yang disebut sebagai lub. Ya, nah lub ini adalah cahaya di mata kita,
atau esensinya hati kita itu. Dan lub inilah yang membuat kita berubah dari semula seorang muslim, naik menjadi seorang mukmin, berubah menjadi seorang muhsin ketika mendayagunakan fuad tadi, dan puncaknya menjadi seorang yang disebut sebagai muwahhid, atau dalam Al-Quran disebut sebagai insan ulul albab, ya, orang yang bisa mendayagunakan akalnya dengan sebaik mungkin. Saya tambahkan sedikit, akal yang dimaksudkan oleh At-Tirmizi ini bukan akal dalam pengertian pengetahuan rasional, tapi pengetahuan yang muncul dari sikap hidup yang selaras dengan kehendak Allah, kehendak yang maha kuasa, sehingga dia tampil sebagai pribadi yang penuh rahmatan lil alamin. Nah, inilah perjalanan menuju hati kita, bergerak dari sodar, masuk ke dalam qalbu, masuk lagi ke dalam fuad, dan di ujungnya adalah lub sebagai esensi dari hati kita semuanya.